Sekali lagi next. Yang Nah, manakah Al-Aqsa lah? Gambarnya tak ada. Ini tak lah. Ini saya mau nanya nih. Ini sebenarnya ini Lagi. apa namanya? Nah, ini Ada dua gambar. ada dua gambar. Nah, dua gambar ini pasti pernah kalian lihat. Nah, yang manakah Masjidil Aqsa? Nah, Masjidil Aqsa ini Yang kita faham Al-Aqsa ni yang kuning lah Al-Aqsa kan? Yang kuning Al-Aqsa kan? ya, ada sebagian orang yang warna kuning, ada yang sebagian juga yang satunya yang kubah warna abu tuh, apa biru. Nah, biru. itu kan. So yang mana Al-Aqsa yang kuning ke yang biru? Jadi Masjidil Aqsa tuh next. Masjid Al-Aqsa yang Nah, Masjidil Aqsa tuh yang ini. Jadi semua itu kan apa namanya, gambar itu ada kotak tuh. ada conteng tak? Ya, itu ada kotak tuh, macam kotak tuh. Nah, itu sebenarnya Masjidil Aqsa itu namanya. Oh ya. Jadi satu komplek itu itu Al-Aqsa semua. Itu Al-Aqsa semua namanya. Wih, besar. Masjidil Aqsa. Itu besar, seluas 14,4 hektar. Wish, 14 tu itu hampir satu daerah lah. Satu daerah. Bolehlah dikatakan daerah lah. Satu, ya itulah. 14 hektar. 14 hektar. Besar. Jadi tempat solatnya tu kuning ke tu, yang kuning ke yang biru tu? Nah, jadi yang dua masjid itu tadi itu menjadi ikon atau lambang tuh, lambang Masjidil Aqsa. Jadi kalau antum semua pergi ke Masjidil Aqsa, mau sholat di kubah kuning tadi, atau kubah yang biru tadi, atau di halaman, atau di bawah pohon tadi, nah itu yang disebutkan namanya Masjidil Aqsa. Okey, kalau contoh azan Allahu Akbar, lepas tu imam duduk di yang kuning ke yang biru? Duduk sekali lah. Duduk sekali. Tak tahu aku. Mungkin yang lebih jelasnya mungkin di yang biru tadi. Yang biru tadi itu. Okey. Sebab yang saya tahu, tapi walau alam ya, mohon kalau ada salah dikoreksi. Nah, jadi yang saya dengar itu yang kubah kuning itu ada kendaraan Rasul untuk ke Sidratul Muntaha. Ada batu melayang. Ada batu melayang? Ya, di dalam situ. Dalam tu. Jadi tempat itu adalah tempat solat. Ya. Itu jadi Masjidil Aqsa inilah menjadi tempat di mana Rasul untuk Isra dan Mi'raj, untuk pergi ke Sidratul Muntaha atau langit ke-7. Okey, next slide. Boleh? Okey. Jadinya kalau kita solat Jumaat, adakah kita mengikuti imam yang berada di yang kuning tu ke ataupun yang biru? Ataupun dua-dua sekali? Satu je. Satu jamaah. Tapi imamnya berada di kubah yang biru tadilah. Kurang lebih itu. Berapa ramai agak-agak yang boleh muat di Masjid Al-Aqsa tu? Sampai luar. Adakah solat itu diadakan dua kali ataupun sekali? Kalau di Singapura, masjid kan rakyatnya banyak, masjidnya tak begitu besar. Jadi solat Jumaat tu harus dibikin dua kali sebabkan muatan tu tak besar. Adakah di Al-Aqsa? Tak. Muat semua. Itu hampir kurang lebih ialah 14 hektar kan? Ribuan kan? orang solat berjamaah. Masya Allah, itu bahkan Rasul menyebutkan dalam hadisnya itu, orang yang solat di Masjidil Aqsa tanpa niat solat, itu seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ada niat untuk sholat di sana, itu bersih seperti bayi baru lahir. Ya. Masya Allah. Itulah kita semua kena ada satu cita-cita, iaitu solat di Masjidil Aqsa. Ya. Orang Palestin adalah orang yang paling beruntung. Sebab apa? Betul. Dia solat, dia niatlah sekali. Jadi mereka seperti orang yang baru lahir lah. Betul. Tapi cabaran mereka adalah mempertahankan tanah mereka. Karena sebab ni Zionis ini ingin menguasai di mana Zionis ini menguasai Palestina, menguasai Gaza, dan menguasai seluruh yang ada di sekitar situ. Karena apa? Barang siapa yang menguasai Palestina, berarti dia menguasai dunia. Masya Allah, tabarakallah. Okay, next slide.